pendidikan ada dana operasional sekolah atau BOS ya, ada dana-dana yang lain termasuk dana PIB ya, dan sebagainya yang menunjang dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Kemudian peran pemerintah di sini adalah memberikan kurikulum yang sesuai dan menyetujui program pembelajaran akan diterapkan oleh guru. Jadi di Indonesia telah terjadi banyak perubahan kurikulum, dan perubahan itu bermuara pada terselenggaranya sebuah proses pendidikan dan produk pendidikan yang lebih baik ya, disesuaikan dengan zaman yang ada, dan ini tentunya juga disesuaikan dengan tujuan dari Undang-Undang Sidiknas yang kita tahu bersama. Ada 5 peran pemerintah dalam pendidikan ya. Jadi dalam tema kali ini yang kita kupas, yang pertama adalah peran pemerintah dalam pendidikan, ada 5. Yang pertama adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi dalam mengembangkan pendidikan ya, berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi ini adalah sebuah kewajiban bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat ya, hendaknya pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik ya, pada masyarakat, termasuk warga di sekolah ya. Tidak terkecuali adalah anak-anak kita ya, siswa-siswa kita. Kemudian juga melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal ya. Kemudian pemerintah dengan semua aparatnya dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat ya, cepat tanggap, cepat memberikan perhatian ya, kemudian tidak berbelit-belit dan bukan minta untuk dilayani. Ini adalah hakikat dari pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam dunia pendidikan. Dan masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Ini adalah peran pemerintah dalam pendidikan kaitannya dengan pelayan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah sebagai fasilitator. Kalau pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah ya, kemudian menyatu dengan masyarakat ya, jelas, kemudian juga bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, dan mampu membantu ya, menemukan peluang yang ada dalam masyarakat, dan hal ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian mampu memberikan dukungan secara finansial ya, dengan kebijakan-kebijakannya. Kemudian mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat ya, termasuk mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Ini adalah kewajiban daripada pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga ya, Bapak Ibu yang saya hormati, peran pemerintah adalah sebagai pendamping ya. Jadi pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya. Jadi ini harus dilepaskan ya, bahwa pemerintah mempunyai peran sebagai penentu ya, dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemudian juga kemampuan pemerintah sebagai teman ya, tentunya juga sebagai sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan ya, membantu, merencanakan dan menyelenggarakan ya, kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat perlu terus untuk dikembangkan. Ya, ini adalah peran sebagai pendamping. Di selain itu adalah sebagai pendamping harus dapat memberikan kontribusi ya, memberikan kontribusi pada masyarakat ya. Maka ada istilah yang sering kita dengar, bahkan kita sering menerapkannya, acuan kerja yang dipegangnya adalah tuturi handayani ya, yaitu mengikuti dari belakang ya, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan ya. Kemudian pada saat yang tepat mampu menampilkan ingmat dia mangkarso ya. Bila berada di antara masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, pemerintah harus memberikan semangat ya,
memberikan semangat agar tidak kendor, dan sebagai pendamping pemerintah harus dapat dijadikan panutan masyarakat, yaitu ing ngarsa sing tulodo. Nah, ini filosofi Jawa yang sangat agung ya nilainya. Maka oleh sebab itu pemerintah berperan sebagai tutwuri handayani, kemudian ing madya mangkarsa ing ngarsa sing tulodo. Kemudian yang selanjutnya peran pemerintah adalah sebagai mitra masyarakat. Apabila kita berangkat dari sebuah konsep ya pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra atau sebagai teman ya. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar secara dalam satu jalur yang sama ya. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, jelas ya. Ingin tampil sendiri, ingin tenar, populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Jadi tidak ada sifat seperti ini. Ini adalah sebagai mitra. Sebagai mitra ya, pemerintah harus dapat saling memberi ya. Kemudian saling mengisi, saling mendukung, dan tidak berseberangan dengan masyarakat ya. Tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas daripada masyarakat itu sendiri. Maka itu adalah sebagai mitra. Kemudian pemerintah sebagai penyandang dana. Jadi pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, ya, bahkan juga baik dari sisi ilmunya, ya. Dan belajar untuk belajar bukan menjadi tujuan, ya, tetapi belajar untuk hidup dalam arti bermata pencarian yang layak. Ya. Untuk itu diperlukan modal sebagai modal dasar untuk menerapkan apa yang diyakini dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan dari apa yang sudah dipelajarinya. Ya. Bahkan pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan ya, kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola. Jadi di dunia pendidikan ada mekanismenya ya. Jadi setiap sekolah mempunyai sistem yang namanya Dapodik. Dari data Dapodik inilah pemerintah akan mengetahui kondisi yang ada di satuan pendidikan, baik terjadinya sarana prasarana ya, tersedianya SDM yang ada di 8 standar itu. Maka pemerintah dapat mengambil sebuah data yang ada dalam data Dapodik itu dalam rangka untuk penyedia dana. Jadi dapat diestimasi kebutuhan dana BOS misalkan itu dapat diambil dari data Dapodik yang ada. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut. Yang kedua adalah peran guru. Jadi tadi sudah kita sampaikan peran pemerintah, ada beberapa peran. Yang pertama tadi adalah sebagai pelayan masyarakat ya. Kemudian yang kedua sebagai fasilitator, kemudian yang ketiga sebagai pendamping, kemudian yang selanjutnya sebagai mitra, dan sebagai penyandang dana yang terakhir. Kemudian yang selanjutnya adalah peran guru dalam KBM. Jadi kalau kita lihat di satuan pendidikan pada saat ini banyak teman-teman berkomentar bahwa saat pandemi ini walaupun harus PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, dan apalagi saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah memberlakukan PPKM, maka ASN utamanya ya harus WFH, jadi work from home, harus bekerja dari rumah, dan tidak boleh WFO ya, atau work from office. Bahkan untuk WFH ini 100% artinya harus bekerja dari rumah ya. Bahkan presensinya adalah harus WFH ya. Maka oleh sebab itu salah satu cara proses pembelajaran dengan PJJ. Apalagi di beberapa daerah masih di level 4 ya. Jadi di level 4 itu jelas WFH 100%. Kemudian level 4 itu bisa turun di level 3, 2, dan 3 pun masih harus PJJ. Dan untuk yang level 2
bisa melaksanakan simulasi atau bisa melaksanakan tatap muka terbatas sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan dari provinsi atau kabupaten kota. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, peran guru dalam KPM, keadaan guru dalam proses pembelajaran masih tetap memegang peranan yang sangat penting. Jadi walaupun teknologi sudah sangat pesat seperti ini, anak-anak bisa googling, ya, anak-anak bisa membaca, bisa memahami di berbagai media teknologi seperti internet, ya. Namun peran guru ini dalam proses pengajaran belum dapat digantikan oleh mesin, termasuk radio, tape recorder, bahkan komputer sampai internet sekalipun, ya. Maka di sini ada sebuah pendapat dari Emil Yasa, tokoh pendidikan, mengidentifikasi peran guru dalam proses pembelajaran ada 16, ya. Jadi cukup banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sambil menyimak materi dari Bapak Ibu yang sudah di-share oleh panitia. Yang pertama adalah sebagai guru sebagai pendidik. Jadi satu peran ini hanya bisa dipunyai oleh seorang guru. Jadi kalau sebagai pengajar mentransfer ilmu, namun guru sebagai pendidik ini artinya menjadi tokoh, ya. Jadi guru itu menjadi tokoh utama, bahkan sebagai panutan, atau bisa dikatakan sebagai uswah, ya, contoh bagi anak-anaknya, contoh sebagai contoh dari anak didiknya, baik di kelas bahkan di masyarakatnya. Maka di samping sebagai panutan, ya, bahkan sebagai identifikasi, ya,